Episode kali ini dimulai dengan kilas balik Jongwoo di sekolah dasar. Dia adalah satu-satunya orang yang kacang merahnya menolak bertunas atau berkecambah di kelasnya, sehingga membuatnya merasa gagal. Meski semasa kecil ia berusaha menyangkal fakta bahwa kegagalannya disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga, ia merasa sedih dan merasa tidak berdaya. Diperlihatkan juga ketika nilai rapotnya turun. Ibunya yang dianggap orang penting bahkan tidak menerima. Padahal Jongwoo mencoba yang terbaik, namun keadaan menggagalkan semua usahanya. Seperti kecambah kacang merah yang tadi kita ceritakan. Kilas balik menunjukkan Hanel mengalahkannya di sekolah. Dan dia terjerat dalam kasus kelalaian medis. Jongwoo berkata, "Saya mencapai titik terendah dalam sekejap mata." Dan kegagalan selalu berjalan seiring dengan kesepian. Adegan berubah menjadi Jongwoo mengejar pria tak dikenal dari episode sebelumnya, namun segera kehilangan dia. Sementara itu, Hanel menemukan kamera pengintai tersembunyi di bawah tempat tidur Jongwoo. Pada saudaranya menyadari bahwa itu bukan pena biasa, dan itu adalah kamera tersembunyi. Seketika itu juga, Hanel menelpon Jongwoo dan bertanya tentang keberadaannya. Saat ini, Jongwoo ada di kantor polisi. Detektif itu mengatakan kepadanya bahwa mereka telah kehilangan pria tersebut. Begitu rekaman CCTV lama dibuka, Jongwoo menyadari bahwa pencuri dan pria tersebut adalah orang yang sama. Tak lama berselang, Hanel tiba di kantor polisi dan memberitahunya tentang pena kamera tersembunyi di kamarnya. Sayangnya, pena itu telah rusak karena kena air dan isinya tidak dapat diambil kembali. Saat meninggalkan kantor polisi, Hanel menyadari bahwa Jongwoo mengalami pendarahan sehingga mereka mengunjungi rumah sakit. Para dokter memberi lampu hijau pada Jongwoo karena lukanya tidak parah. Namun Hanel putus asa saat dia berempati dengan keadaan Jongwoo yang tidak adil. Dan kemudian karena malu, menyalahkan kegagalannya karena depresi. Jongwoo mengusulkan untuk menonton film bersama ketika keadaan sudah tenang, karena dia ingin makan popcorn sambil duduk di sebelah orang yang ia suka. Keesokan harinya, Bin Taeyong berada di atap untuk rehat kopi dan bertemu Hong Ran yang berterima kasih kepadanya karena mengizinkannya menangkap capung. Sementara itu, di rumah Hanel, Wolson tidak dapat menemukan setrika dan beberapa makanan serta lauk pauknya hilang dari lemari es. Dia lalu menyalahkan Bada karena mencurinya karena dia pernah melakukannya sebelumnya. Hanel adalah pelaku sebenarnya yang membawakan setrika untuk pakaian Jongwoo dan menyuruhnya sarapan dengan makanan yang layak. Kali ini, Hanel memberikan perhatian yang berbeda pada Jongwoo. Tentu itu didasari karena cinta setelah kesepakatan semalam. Sementara itu di bawah, Bada menjadi bulan-bulanan ibunya. Padahal ia telah menyarankan untuk bertanya kepada Hanel. Jongwoo dan Hanel memutuskan untuk bertemu di luar untuk berangkat ke sidang ketiga bersama-sama. Saat ditanyai, Hanel dengan tegas menolak kontak apapun dengan barang-barang yang hilang. Dari situ, Wolson berkeyakinan jika satu-satunya pelaku yang ia curigai adalah Bada. Beberapa saat kemudian setelah babak belur, Bada menginterogasi kakaknya. Hal itu mendorong Hanel untuk menyuap adiknya itu agar tutup mulut. Di waktu yang sama, Bada mengungkapkan fakta bahwa di hari kedatangan Jongwoo ke rumah, dia diikuti seseorang yang misterius. Hanel lantas menghubungi Jongwoo untuk memberitahukan hal ini. Pada saat yang sama, Jongwoo sedang menunggu Hanel di luar, tetapi ketika Hanel tiba, Jongwoo tidak ditemukan. Dia hanya menemukan handphonenya tergeletak di tepi jalan. Terpaksa, Hanel bergegas ke pengadilan sendirian, di mana 30 menit telah berlalu, tetapi pengacara Jongwoo tidak dapat menghubungi kliennya. Hanel juga kecewa tidak menemukannya di pengadilan. Namun tepat saat pengacara meminta penundaan sidang, Jongwoo datang dengan membawa bukti baru. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa pencuri sekaligus penguntit Jongwoo adalah Kang Jin-suk. Dia sebenarnya hanya mencoba memberikan bukti penting pada Jongwoo, namun tidak berani. Itulah sebabnya dia menyebar kamera tersembunyi.
Lebih lanjut terungkap bahwa dia memasang kamera untuk melindungi dirinya dari tuduhan palsu karena dia telah menjadi kambing hitam dari kecelakaan medis yang menyebabkan kematian pasien. Sejak saat itu, dia mengembangkan kebiasaan memasang kamera tersembunyi. Di salah satu kamera, dua pria tak dikenal terlihat merusak infus, memasukkan anti-koagulan ke dalamnya. Selanjutnya terungkap di pengadilan bahwa pelakunya adalah paman korban sendiri. Ayahnya telah mewariskan seluruh kekayaannya dan dalam kemarahan adik laki-lakinya telah merencanakan pembunuhan ahli waris. Dia pun ditangkap dan Jong-woo dinyatakan tidak bersalah. Meskipun telah terungkap kejahatan seperti ini, bukan berarti nasib Jong-woo kembali seperti semula. Kemudian kita menemukan Jong-woo menatap kejauhan dengan suara Hanel, bahwa butuh beberapa waktu bagi Jong-woo untuk pulih. Dia menderita terlalu banyak kerugian yang tidak perlu. Seharusnya dia tidak perlu mengalami kegagalan dan kekecewaan. Dia tidak tahu siapa yang harus disalahkan dan merasa tersesat selama beberapa waktu. Saat Jong-woo menderita, semua orang mengambil keuntungan dari pembebasannya, yaitu pengiklan, perusahaan produk, jurnalis, mantan teman sekolah menengahnya, dan bahkan orang tuanya sendiri. Setelah 3 hari Jong-woo menyendiri, Hanel mencoba mencari alasan untuk menyiram tanaman kubis di atap untuk memeriksanya. Namun saat dia pergi ke atap, dia justru menemukan keluarganya sedang mengadakan barbeque bersama dengan anggur ginseng. Alasannya juga sama, untuk membujuk Jong-woo agar datang keluar. Hanel merasa canggung jika hubungannya dengan Jong-woo diketahui keluarganya. Pada akhirnya menyeret Jong-woo keluar dan mereka makan malam bersama. Wolson sebenarnya sangat penyayang meskipun kasih sayangnya tersembunyi di balik berbagai macam alasan yang menggemaskan. Hari itu bisa dikatakan sebagai pesta perayaan, di mana keluarga Hanel mengucapkan selamat kepada Jong-woo atas selesainya kasus. Keluarga Hanel sebenarnya sudah tahu mengenai hubungan mereka berdua. Untuk itu, mereka bersikap berbeda kali ini. Suasana tampak hangat, bahkan seperti tidak berjarak. Bahkan masing-masing menceritakan mengenai kehidupan yang telah dialami. Sementara itu, di waktu yang sama, namun di tempat yang berbeda, Bin Tae-yong dan Hong-ran bertemu di toko serba ada. Mereka kemudian minum di taman, sementara Tae-yong bercerita tentang putrinya. Dia lebih lanjut mengatakan padanya bahwa dia berencana untuk menghapus neotube miliknya yang dia mulai setelah melihat Jong-woo sukses. Dari sini terungkap bahwa Tae-yong dan Jong-woo berteman sebelum berselisih. Itulah sebabnya dia masih peduli padanya. Hong-ran mendorongnya untuk menghubungi Jong-woo, namun yang mengangkat justru Wolson. Dia mengutuknya dengan berpikir bahwa dia adalah salah satu orang yang meninggalkan Jong-woo dalam kondisi terburuknya. Seluruh percakapan menyebabkan Tae-yong dengan lucu membuat ulah dan menyalahkan Hong-ran. Sementara itu, keluarga Hanel telah menjadi pecandu alkohol dan dia menyarankan untuk berjalan-jalan. Jong-woo merasa bingung, namun kemudian ia menyarankan kepada Hanel untuk pergi minum. Hanel merasa canggung bertanya-tanya kenapa harus berdua saja. Namun pada akhirnya Hanel menyadari bahwa ada sesuatu yang pribadi yang mungkin akan diungkapkan oleh Jong-woo. Dan benar, seperti yang tadi ia sudah duga, Jong-woo akhirnya curhat. Mengungkapkan betapa putus asa dan sedihnya dia atas kemalangannya yang tidak menguntungkan dan sama sekali tidak perlu. Dia juga mengaku pada Hanel beberapa kali, memberitahunya bagaimana dia telah menjadi obat baginya. Hal itulah yang membuatnya tetap bertahan hingga saat ini. Dalam perjalanan pulang, mereka menemukan mesin penjepit di pinggir jalan. Jong-woo mencoba membuat Hanel tertawa, sekaligus mengungkapkan perasaannya. Selesai itu, mereka pergi ke minimarket untuk membeli camilan, untuk dibawa ke taman. Hanel hanya berusaha menjadi pendengar yang baik, karena jelas saat ini Jong-woo ingin melepaskan segala kekecewaan. Meskipun begitu, suasana yang terjadi justru sangat romantis. Jong-woo bahkan meminta izin untuk memegang tangan Hanel.
Tentu saja gadis itu jual mahal, namun secara malu-malu ia memberikannya. Dalam renungan, Hanel mengatakan hari itu Jongwoo menyatakan cintanya beberapa kali lagi. Dan kata-katanya membuat hatiku hancur, karena itu memberitahuku betapa kesepiannya dia. Kilas balik memberitahu arti nama Hanel dan Bada. Hanel dalam bahasa Korea berarti langit, sedangkan Bada adalah laut. Sekarang nama itu menjadi sebuah doa. Hanel terbang tinggi, sedangkan Bada tetap di permukaan. Tapi itu mengenai nilai akademis. Secara kepribadian, Bada tertarik untuk bergaul dengan teman-teman dan berkencan, sementara kakaknya hanya suka belajar. Namun akhir-akhir ini terjadi perubahan. Dia mulai bertingkah seperti yang dilakukan Bada adiknya, mengirim pesan di ponselnya sambil tersenyum. Bada curiga, ia diam-diam menyelidiki. Hanel menghabiskan waktunya di kamar dengan menulis kata-kata mutiara. Bada penasaran dan ingin melihat, namun dihentikan oleh kakaknya itu. Kembali ke masa sekarang, Hanel berbicara dengan Jongwoo dan bertanya-tanya apakah mereka berkencan, karena tak satu pun dari mereka yang mengumumkannya secara resmi, bahkan setelah berpegangan tangan pada hari sebelumnya. Untuk itu, dia menemui ibu dan pamannya dan bertanya kepada mereka apakah berpegangan tangan otomatis berarti pasangan, sedangkan berkencan meski belum disepakati secara resmi. Hanel tidak merasa puas dengan jawaban mereka, karena etika berkencan mereka sudah ketinggalan zaman. Bada di sisi lain merasa bahwa meskipun pasangan telah berpegangan tangan tetapi belum secara resmi menyatakan bahwa mereka berpacaran, maka itu sebenarnya mereka tidak berpacaran. Mendengar itu, Hanel menyangkalnya, padahal diam-diam dalam hati ia sepertinya setuju. Hanel pergi ke atap untuk berbicara dengan Jongwoo, tetapi begitu masuk dia bersembunyi di kamar mandi saat Bada datang untuk berbicara dengan Jongwoo. Bada ternyata begitu peduli kepada kakaknya. Dia tidak akan terima jika kakaknya itu dipermainkan lelaki. Dia menceritakan perilaku kakaknya akhir-akhir ini dan mengancam Jongwoo untuk tidak bermain dengannya. Sementara itu, Hanel sangat malu mendengar Bada mengungkapkan semua rahasia memalukannya. Namun pada akhirnya, Jongwoo menyatakan bahwa menurutnya Hanel dan dirinya mulai berkencan. Hal itu sengaja ia suarakan dengan cukup keras sehingga Hanel dapat mendengarnya. Dengan begitu, skenario ini bisa dihentikan sampai di sini. Setelah Bada pergi dengan perasaan puas, dia memberi Hanel sebuah karangan bunga dan memintanya untuk pergi berkencan dengannya secara resmi. Tentu saja Hanel senang mendengarnya. Selain setelah mendapatkan kepastian, ia merasa tidak sendiri lagi. Dan tentunya itu menjadi suatu kebanggaan yang nanti akan ia tunjukkan di hadapan para keluarganya. Namun seperti biasa, Hanel tidak bisa menutup mulut Bada selain menyuapnya. Adiknya itu selalu tahu, padahal Hanel merasa tidak pernah menceritakan kepadanya. Jika kita simpulkan, Hanel adalah orang yang polos, hanya suka belajar, jadi mudah baper ketika mendapat perhatian dari pria. Di tempat lain, Bin Taeyong dan Hongran bertemu di dekat lift saat dalam perjalanan menuju tempat kerja. Hongran meminta maaf karena mendorongnya untuk menelepon Jongwoo. Dan Taeyong mengatakan kepadanya bahwa dia yakin telah terjadi kesalahpahaman karena wanita yang mengutuknya terdengar terlalu dewasa untuk menjadi pacarnya dan jelas itu bukan ibunya. Hongran kemudian memberitahunya bahwa Jongwoo tinggal di atap rumah temannya. Saat Jongwoo dan Hanel hendak berangkat kencan, Bin Taeyong muncul dan memeluk Jongwoo. Hanel terpaksa membuat Jongwoo berbicara dengannya karena dia melihat bahwa Taeyong tampak tulus. Jongwoo dengan enggan pergi ke restoran bersama Taeyong. Mereka mulai membicarakan mengenai pemulihan hubungan di antara mereka. Taeyong meminta maaf karena meninggalkan Jongwoo saat dia terpuruk. Sekarang ia menawarkan apabila Jongwoo membutuhkan bantuan. Namun tampaknya Jongwoo belum kepikiran sampai ke situ sebab ia sedang jatuh cinta. Saat dia kembali, dia menemukan Hanel sedang menunggunya.
Namun pada saat yang sama, dia menerima telepon dari Kyung-min yang memintanya untuk bertemu, tetapi Jong-woo menolaknya karena dia ingin berkencan dengan Hanel. Hanel membuatnya bersemangat untuk kencan yang manis, hanya untuk mengetahui bahwa kencan manis yang dimaksud Hanel berarti membaca disertasi di perpustakaan dan menulis disertasi itu di kafe buku. Tentu saja Jong-woo merasa aneh, ini di luar ekspektasinya. Namun setelah itu, Jong-woo yang memutuskan untuk mengajaknya menonton film. Di sana, Jong-woo ingin menunjukkan kepada Hanel bagaimana kencan yang manis yang ia maksud. Setelah itu, mereka pun bersenang-senang di teater, pergi ke arena bermain, mengambil gambar di photo booth, dan kemudian pergi makan malam. Di restoran, Jong-woo meminta Hanel untuk tidak menekan perasaannya dan menyerah pada orang lain. Dia kemudian bertanya padanya, apakah sesuatu terjadi di rumah sakit yang membuatnya berhenti dan memicu depresinya. Secara bersamaan, kita menemukan dari percakapan Wolson dan Bada bahwa Hanel tidak memberitahu siapapun apapun yang tidak dia inginkan. Jadi Hanel berbohong bahwa semuanya baik-baik saja di rumah sakit, tapi Jong-woo bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Saat mereka sampai di rumah, Jong-woo menemukan undangan pernikahan. Hanel mengetahui bahwa Kyung-min akan menikah dan sikapnya mengalami perubahan yang nyata. Dari situ kita jadi curiga ada sesuatu yang terjadi pada Kyung-min dan Hanel. Keesokan harinya, Jong-woo menghubungi Hanel dan didapati dia mengaku sedang berada di luar rumah. Di saat yang sama, Jong-woo mengingat janjinya di klinik kesehatan mental. Dan di sanalah Jong-woo melihat Hanel sedang berkonsultasi dengan dokter dan sambil menangis. Hanel memberitahu terapis tentang suatu hari yang sempurna dan saat dia merasa paling bahagia, dia mendapat kursi pertama di kelas, memecahkan masalah sulit dan mengerjakan tes olahraga dengan baik. Dan ketika kebahagiaan mencapai puncaknya, ayahnya justru meninggal dunia. Sejak saat itu, dia selalu merasa cemas, takut, dan bersalah setiap kali dia merasa terlalu bahagia. Setelah Hanel pergi dengan taksi, Jong-woo bertemu Dae-young dan menolak tawarannya untuk bekerja di kliniknya karena dia merasa Hanel akan merasa sedih jika dia mendapatkan pekerjaan itu. Ibu dan saudara Hanel telah mengetahui kencan mereka. Jadi tidak heran kini Jong-woo dianggap sebagai saudara dan diperlakukan dengan baik. Meskipun begitu, Bada tetap penasaran bagaimana perkembangan kencan mereka. Ketika dibawa ke kamar Hanel, Jong-woo tanpa sengaja menemukan sebuah foto yang terselip di antara buku. Ia pun kaget bukan main. Hanel bersanding dengan Kyung-min sahabatnya di foto itu. Sekarang, Jong-woo baru tahu kenapa Hanel sikapnya berubah ketika disebut nama Kyung-min. Hanel bertemu dengan rekan kerja dari tempat kerja sebelumnya yang memberitahunya bahwa Kyung-min akan menikah dan juga meninggalkan rumah sakit. Terungkap bahwa dia mengambil posisi profesor yang idealnya adalah posisi Hanel sehingga profilnya mendapat dorongan ketika dia bekerja di perusahaan keluarga tunangannya. Jelas Hanel marah besar sebab ia merasa hanya dimanfaatkan. Hanel merasa bersalah. Ia merasa telah mengorbankan segalanya termasuk keluarganya. Namun ujung-ujungnya orang lain yang mendapatkan keuntungan. Dari kabar ini mengenai Kyung-min membuat Hanel semakin depresi. Kilas balik, Kyung-min berpura-pura membantu Hanel membuat disertasi. Bahkan hal itu ia lakukan setiap malam. Kyung-min selalu memberikan buku yang sulit ia cari dan terus menyemangatinya. Saat itu Hanel merasa jika Kyung-min sangat perhatian kepadanya. Namun pada puncaknya justru berkebalikan. Saat pengajuan disertasi, nama Hanel dihapus oleh Kyung-min. Hanel mencoba protes, namun tentu itu sia-sia karena semua telah terlambat. Adegan yang lain, Hanel pergi merusak pesta perpisahan Kyung-min dan melemparkan bir ke wajahnya sebelum ia pergi. Hanel sebelumnya juga berpesan agar Kyung-min bekerja dengan jujur. Meskipun telah melakukan hal itu, ternyata Hanel semakin terpuruk. Saat itulah Hanel memutuskan untuk minum sendirian. Di saat yang sama, dia menerima telepon dari Hongran
yang menceritakan semua yang terjadi antara Daeyeon dan Jongwoo, termasuk Jongwoo yang menolak tawaran pekerjaan dari Daeyeon. Mendengar itu, Hanul merasa terhina. Baginya, dia adalah penyebab keterpurukan Jongwoo. Dan dalam perjalanan pulang, Hanul bertemu dengan Jongwoo yang ceria saat dia membawakannya payung. Tapi tiba-tiba Hanul putus asa dan memutuskan putus hubungan dengan Jongwoo, sambil mengatakan bahwa emosinya kini meluap-luap dan tidak adil bagi Jongwoo untuk berjuang di sampingnya. Jongwoo pun menjawab, ia tidak apa-apa jika mereka putus, asalkan Hanul bisa bangkit dan bahagia. Setelah Jongwoo pergi, Hanul hanya bisa menangis di bawah guyuran hujan. Nah, gimana? Apakah mereka masih punya kesempatan untuk balikan? Jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.